Balik lagi di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Dan kita masih bareng-bareng sama Mbak Ana, ini praktisi iklan yang udah 30 tahun. Ketemu lagi Mbak Ana. Selamat Hari gini. Selamat hari gini. Kita rekamannya pagi, tapi kan kita nggak tahu ntar nongolnya dilihatnya pagi kayak siang kayak sore. Bener banget. Ya. Dan kayaknya sekarang tuh udah nggak musim lagi ya. Kita bilang selamat pagi, selamat siang. Kayaknya gitu ya. Karena hari itu kayaknya udah waktu tuh sih gitu ya. Iya mungkin. Tapi aku masih loh gitu. Oh iya, di kantor masih di kayak kantor gitu? masih. Kalau aku walk in, aku pasti say good morning. Di kantor, Mbak Ana ketemu begitu masuk gitu ya, selamat pagi atau selamat siang. Anak-anak Gen Z begitu gak sih? Oke, aku terus terang gak pernah perhatiin ya. Tapi kalau aku walk in and I say good morning, mereka pasti good morning balik. Iya karena aku respon aja begitu kan, dan itu karena Mbak Ana gitu ya. Iya mungkin. Tapi secara umum kalau di tempat Mbak Ana begitu Mbak? Maybe not. Mereka lihat kadang-kadang aku datang lebih pagi gitu ya. Terus mereka masuk santai aja gitu. Suka sedih sih, sorry. Ngerasa gitu, ya ampun gue kayak barang doang. Iya. Dia ngeliat gue. Tapi ternyata buat mereka apa ya? Biasa aja. Not a big deal not gitu. A big deal, ya. Benar. Kenapa sih gue mesti sapa-sapa gitu? Oke, Mbak Ana, apa tantangan paling gede sih bekerja bersama dengan anak-anak Gen Z? Sebenarnya tuh dari sisi tarik ulurnya kali ya. Seberapa we give in, seberapa kita disiplin. Itu selalu menjadi... Apa disiplin menjadi persoalan besar buat mereka? Mereka itu selalu merasa bahwa they have done so much gitu kan. Jadi kata-kata disiplin itu kayak yang emang gue mesti didisiplin apa lagi sih gitu. Gue udah berusaha datang pagi kok, gue udah berusaha ini kok, gue udah ngerjain kerjaan ini kok, gue gak pernah ngomel. Ada kayak gitunya. Jadi that whole gue udah kasih apa, jadi itu menjadi halangan gitu loh. Lu jangan tuntut gue lebih lah. Nah gitu. Benar gitu. Jadi kalau challenge itu benar-benar tarik ulur sama mereka ini gitu ya, measure kira-kira ini benar nggak ya gitu ya, measure kira-kira harus begini apa enggak. Sama yang kedua itu challenge-nya adalah gimana kita menginspire at the same time juga one step ahead gitu. Karena mereka kan flow of information-nya itu yang tadi saya share itu kan banyak ya. Mereka betul. Bisa cari tahu macam-macam gitu kan. In order untuk kita ngerti mereka juga kita harus ngerti di dunia mana sih mereka itu. Jadi keeping up with the trend itu juga challenge. Oke. Apalagi buat umur segini ya gitu. Betul. Tadi kan kita sempat ngobrol bagaimana menciptakan satu suasana kerja yang menyenangkan, dan salah satunya adalah dengan membangun suasana kekeluargaan. Dengan membangun suasana kekeluargaan gitu, ngomong gampangnya itu disalahgunakan gak sih oleh terutama nih ya anak-anak ini? Kan di keluarga bebas dong gitu. Jadi kerjaan ya kayak kita di rumah gitu. Sebenarnya mungkin membangun suasana kekeluargaan itu bukan the correct term kali ya Mas ya. Oke. Gitu karena at the end of the day it's business gitu ya. Betul. Jadi yang kita bangun itu adalah values yang bisa kita terapkan. Itu jadi kayak di keluarga, di rumah itu ada values untuk kebersamaan gitu ya, culture gitu ya. Nah itu yang kita terapkan juga di company gitu. Tapi apakah company itu necessarily dibikin seperti kekeluargaan banget kayak di rumah, itu nggak akan mungkin bisa gitu. Nah jadinya apakah disalahgunakan? Sebenarnya potensi penyalahgunaan itu akan selalu terjadi, dan itu nggak cuma nama Gen Z sih kalau menurut saya gitu. Betul. Ya. Cuman kan gini, kenapa tadi mengaitkannya dengan kekeluargaan tadi? Anak-anak Gen Z utamanya kan sebetulnya anak-anak yang memang tumbuh besar dalam ini suasana kekeluargaan yang sangat kuat karena tadi itu. Ya karena pandemi gitu ya. Utamanya gitu ya. Terus dalam suasana kekeluargaan yang sangat erat ini, orang tua bisa jadi lebih permisif gitu,
Dan ini kan lalu bisa ke bawah nih dalam dunia kerja ya. Benar. Terus udahlah orang tua permisif, anak-anak Gen Z ini sendiri juga mereka lebih berani speak up gitu. Jadi kalau perusahaan kayaknya kenceng banget gitu, mereka akan bilang apa sih nih? Kan dianggap orang tua nih ya. Jadi mereka bisa ngerasa nggak benar nih orang tua. Mereka lawan-lawan aja tuh. Jadi situasi itu yang mungkin terjadi. Begitu atau yang enggak lah, di kantor ya tetap kantor, lu nggak bisa melanggar aturan-aturan yang udah disepakati. Yang kedua sih, Yang kedua. pas kantor Dan tuh mereka oke. tetap kantor. Ya kalau ngedumel mereka jalanin sih. Ya kalau ngedumel kan dari Biasa zaman dulu ya, biasa ngedumel. Di zaman kita juga kita doyan ngedumel. Iya banget. Tapi mereka ngerti gitu. Sebenarnya intinya adalah mereka juga dikasih channel untuk mungkin mengeluarkan lah, mengkomunikasikan apa yang menjadi apa ya? Unek-unek ya. Saya bilang kayak gitu ya. Apa sih unek-uneknya gitu? But at the same time kita juga harus ngajarin dong, karena kan mereka spend waktu banyak di kita ya, ngajarin gitu ya, what is important gitu, what is important that you miss the importance gitu. Kenapa itu begini? Gitu. Oke, itu dari sisi perusahaan ya. Kalau dari merekanya sendiri, sejauh yang Mbak Ana bisa lihat, alamin gitu, apa tuh tantangan yang mungkin dengar-dengar gitu ya, aduh nih perusahaan begini, aduh bos gua begitu apa segala. Kalau aku bisa generalisasikan mungkin lebih kepada pekerjaannya banyak banget. Tapi kalau personally bos gue gini-gini, saya sih terus nggak pernah dengar. Nggak tahu kalau anak-anak perusahaan langsung ngomong sama mereka lebih ya. Ke pekerjaan. Load pekerjaan. Kalau mereka bilang banyak banget, kalau aku boleh tahu nih ya, paling nggak di tempat Mbak Ana gitu, emang sebanyak apa? Aku rasa itu relatif ya Mas ya. Nah itu dia. Gitu ya kan. Banyak banget tuh kan suka ada aja komplainan yang aduh nih kerjaan nggak selesai-selesai. Mungkin kerjaan yang mesti 3 bulan selesai jadi terdelay jadi 6 bulan. Itu kan nambah kerjaan lagi gitu kan. Betul. Nah tapi lebih kepada ini kan semua tuh kayak persepsi ya kalau menurut aku gitu ya. Persepsi bahwa pekerjaan itu kayaknya nggak ada habis-habisnya. But at the same time kita juga sangat important untuk kalau menurut aku tuh untuk ngasih kebijaksanaan atau ngasih wisdom gitu ya, bahwa kita masih beruntung loh dapat pekerjaan. Bener tuh. Aku sering banget ngomong gitu. Wah alhamdulillah banget kita masih ada pekerjaan nih. Soalnya banyak yang susah kerjaannya. Satu itu ya. Yang kedua yang aku suka lihat nih ya, kayaknya mereka gampang aja gitu dimarahin, nggak usah tunggu besok, pulang kantor tuh sambil naruh itu, ini surat resign saya. Itu ya. Kayaknya gitu. Gampang awat gitu ya. Dan kadang-kadang nih kalau ditilik-tilik nih ya itu kan again persepsi. Memang ada masanya kerjaan banyak banget. Kapan sih yang nggak ada masanya kerjaan banyak banget? Kerjaan namanya juga kita deadline driven ya. Ada masanya. Tapi ada juga masanya yang lowong, yang manageable banget nih. Mereka ngerasa banyak kerjaan itu karena tadi mestinya minggu ini udah beres. Mereka pending lah atau apa bisa gitu ya. Bisa jadi procrastinate kan. Nah iya. Model begitu gak sih anak-anak ada juga yang sekarang begitu. ini Itu gitu? Secara umum ya? Secara umum I actually don't know. Cause aku kan gak dwell day to day sama mereka ya gitu. I actually don't know. Tapi one thing for sure gitu ya, ketika ditilik kadang-kadang kerjaan yang mereka kerjain juga gak efisien. Atau sesuatu yang ngapain lo ngerjain itu. Itu juga ada gitu. Jadi itu yang harus dilurus-lurusin sebenarnya. Nah di kita sendiri nih ya, akhirnya kita memutuskan pakai project management tools nih yang canggih. Supaya everybody punya sense of kerjaannya tuh apa. Dan sebenarnya untuk mengerjakan ini tuh aku harusnya ngerjainnya berapa lama sih. Lebih keukur lah ya, maunya nih ya. Kalau mau lebih dari itu something is wrong with the way you're doing it. Atau emang revisi terlalu banyak, apa nih gitu ya. Nah ini kita baru sih nerapin. Jadi kita juga berapa lama? 5 bulan. So we are hoping ada insights dari situ buat ada progres juga. Ada progres baik. Supaya kita juga tahu gitu. Karena ya itu pekerjaan banyak banget kan bisa jadi juga hanya temporary atau perception yang terjadi because wah lu work
wah kita pasti work from office karena kerjaan kita banyak banget kan, bisa juga begitu. It's all perception juga jadinya. Nah betul, itu persepsi gitu ya. Soalnya kalau ngomong pekerjaan banyak, ini kebetulan ya kejadian mungkin baru seminggu kemarin gitu. Seminggu dari kita ngobrol ini gitu ya, kira-kira seminggu. Jadi aku pesen makan. Dan biasa kan ya sekarang kan paling enak tuh ojek-ojek online gitu. Kitanya nggak kemana-mana. Terus aku kasih tahu karena titik kantorku itu, titiknya tuh adanya tuh di dalam. Oke. Karena memang itu yang dibaca sama Maps. Dan kebetulan sekarang kami lagi pindah ke depan, tapi masih dalam satu kompleks yang sama. Nah, jadi aku bilang, nanti masuknya lewat depan, ada pintu pagarnya ini, di lantai 2. Terus dengan santai dong dia bilang, kakak aja yang ke bawah ya, aku lagi banyak orderan. Cakep juga nih. Nah, tapi jadi jangan-jangan dan waktu aku lihat fotonya emang masih muda banget gitu ya. Sempat kepikir nih, kenapa mesti gue yang ribet ya? Kan gue pesen lu bahwa lu ambil banyak orderan apa segala macam, kan bukan urusan gue dong gitu. Tadi nih cerita Mbak Ana itu bikin ingat kejadian ini kemarin. Jadi jangan-jangan memang di mereka itu pekerjaannya lebih dari satu tuh udah banyak gitu. Iya, it's all a matter of perspective kan pada akhirnya kan. Kalau menurut Mbak Ana, apa yang membuat mereka punya perspektif seperti itu? Mungkin gini, to give them benefit of the doubt. Mungkin memang the way the work itu diturunkan ke mereka juga ada problem. Oke. Gitu. Mungkin the way kita menurunkan pekerjaan kepada mereka juga harus bisa di-manage. Iya. Gitu, enggak tiba-tiba semua diabrekin di barengan dengan deadline barengan umpamanya, atau pada dasarnya sebenarnya yang ini deadline-nya masih yang kapan, yang ini masih kapan tuh kita bisa sortirin atau kita bisa manage untuk mereka gitu, sehingga they don't kita feel yang tolong overwhelmed. Iya, dan that's why makanya saya bilang kita kan taruh project management tools, terus kita mulai hiring lebih banyak project manager gitu, karena itu yang membantu. Soalnya kan saya bilang pasti tilik kerjaan mereka nggak selalu efisien. Ini kan belum perlu, kenapa mesti dikerjain gitu kan, kayak gitu. Itu kan juga, tapi kan mereka yang ngerasa, tapi kan gue di brief, tapi kan gue takut aja kalau main ini gitu ya. Tapi kayaknya jadi nggak selesai gitu. So they have issues gitu. Apakah dengan begitu kita mau bilang bahwa anak-anak Gen Z ini rada kesulitan memanage pekerjaan-pekerjaan? I think so, in general ya. Because mereka gampang terdistract ya. Merasa gini, kok banyak banget nih kerjaan, lo gaji gue berapa sih? Gitu gak sih kira-kira? Ada yang begitu of course. I think that's normal. Kayaknya gak satu generasi aja, tapi generasi Z, Gen Z tuh lebih banyak aja yang begitu gitu ya. Hitungannya tuh lebih banyak di Gen Z gitu. Jadi kayak ya itu again, kalau kita kan zaman dulu ya nggak apa-apa lah, wayahna lah kita kerjain. Kalau mereka nggak selalu begitu. Gini, menurutku ya, begitu kita apply pekerjaan, kerja ini kan nggak menghitung berapa banyak pekerjaannya, tetapi aku tahu nih, ini yang harus aku kerjakan, lalu dalam 1 bulan aku akan terima gaji sekian. Kalau di anak Gen Z kan bisa gini, gue punya kebutuhan ini, gue perlu ini, gue perlu duit segini, sekarang gue mau cari kerjaan, gue bisa nggak dapat gaji segini? Kalau mereka masuk, apa ini yang jadi tujuan mereka gitu? Jadi lo bayar gue segini dong, tapi gue kerjanya jangan banyak-banyak, kerjanya sedikit aja. Yang penting gue dapat. Itu nggak bisa sih kayak gitu. Jadi pas lagi di screening kan kita udah taruh current salary-nya berapa, which mereka mesti kasih proof. Lalu expected salary-nya. And of course negotiation happens di situ ya. Dan biasanya during negotiation happens, itu users itu udah pasti menginterview dong dan memberitahukan exactly expectation dari users ini apa. Fresh graduate kita punya standar gaji dan mereka terima. Standar gaji kita segini untuk fresh grad gitu ya. Itu mereka terima. Of course mereka akan ada nego-nego segala macam. Tapi mereka tahu mereka tidak akan bisa lebih dari yang sudah ditetapkan. Akan menjadi sesuatu yang lain ketika mereka udah di dalam sistem.
ada juga yang pendekatannya ya soalnya aku baru KPR, baru ngambil mobil, baru apa, gue minta naik gaji segini, kan gitu. Dan of course dari kita bilang wah itu balik lagi ke performance evaluation. Makanya I think with them because they are data driven and measurement oriented gitu ya. Itu everything juga harus di measured. Jadi kayak gini loh Mas. Like it or not ya memang kita harus menerapkan sebuah sistem kayak performance evaluation. Betul. Ya karena performance evaluation itu harus clear. Kamu dapat skor segini berarti kamu kira-kira begini. Debat itu akan terjadi ketika ngobrol sama para users atau supervisorsnya mereka sih tentang gimana mereka perform. Ya itu harusnya diselesaikan di situ aja. Di situ. Tapi kan itu berhasil nggak menyelesaikan itu di situ atau tetap nggak bisa lah ya tadi itu ya. Mas aku kurang tahu kalau detail-detail percakapannya terus terangnya Mas ya. Tapi ya kalau dari saya sih kita udah siapinnya sistemnya sih seperti itu. Ada sistem gitu ya. Ada sistem. Karena gini, yang tadi aku sempat tanya dan Mbak Ana tadi juga sempat mention sedikit tuh. Anak-anak Gen Z itu bedanya sama yang dulu-dulu gitu. Kalau orang dulu kan gini, kerja udah kebayangin 10 tahun baru mikirin rumah. Karena udah mapan kan 10 tahun, terus mulai mikirin kendaraan. Anak sekarang kan kayaknya begitu kerja hari ini, pengennya besok udah punya mobil. Kerja hari ini, besok pengennya udah punya tempat tinggal. Dan itu kan membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Iya. Iya, saya jadi mikirin ke Gen Z ya. Karena menurut saya nggak semuanya seperti itu sih. Of course mereka maunya nih. Mereka tuh sukses di posisi tertentu lebih cepat dari zamannya kita. Iya. Gitu ya, itu udah benar. Tapi banyak dari mereka sendiri sebenarnya sekarang di Gen Z itu tidak tertarik memiliki KPR. Itu kenapa? Karena buat mereka diikat dalam bentuk komitmen sekian puluh tahun, bayar segini dan akhirnya jadi yang ngasih ke bank sekian lebih banyak. Buat mereka uang yang mereka dapetin sekarang itu baiknya mereka investasiin. Apakah itu ke saham, apakah itu ke emas, apakah itu ke bond, itu tuh banyak di antara mereka punya mindsetnya juga seperti itu. Good. Gitu. Mobil, most likely mereka memang pengen sih punya mobil gitu. Apakah mereka langsung punya uang sedikit beli mobil? Enggak juga sih Mas, gitu. Banyak dari mereka mulai mengapresiasi transportasi umum, gitu. Banyak gitu ya. Di kantor pun banyak yang pakai transportasi umum. Karena apa? Karena uang yang tabungan mereka punya itu banyak yang mereka investasiin. Gitu. Jadi the good thing about financial literacy di Gen Z itu udah lebih tinggi. At least Gen Z yang di kota-kota besar kayak Jakarta gitu. Itu lebih tinggi. Karena ya pendidikan tentang saham gitu ya, pendidikan tentang even kripto lah, NFT lah, apalah itu tuh sangat banyak gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka mengerti untuk mereka mulai sedikit-sedikit melakukan dan itu. Dan terutama menurutku di industri kerjanya Mbak Ana kan bikin iklan-iklan yang tadi bisa ada iklan kripto, iklan apa gitu-gitu. Benar sekali Mas gitu. Karena kan kita bikin iklan buat salah satunya juga buat digital atau fintech ya. Itu juga membantu anak-anak itu untuk lebih. Jadi mereka juga belajar gitu. Teropen. Oh ternyata bagus juga nih begini daripada gue. Benar. Cuman kalau ditanya apakah jadi long term banget gitu, enggak juga sih Mas. Mereka mau aku coba deh dikit-dikit. Tapi nanti kalau perlu uang ya gue cairin, gue ambil lagi. Rata-rata nabungnya tuh juga masih agak short term. Gue mau travel. Iya. Travel itu banyak menjadi motivasi untuk mereka menabung, gitu. Sehingga yang high ticket price dan komitmen lama kayak KPR, mobil apa itu take a back seat dulu in most of Gen Z. Karena mereka mau enjoy the moment. Dan enjoy the moment perlu biaya. So aku mendingan mau mengeksplor mumpung aku masih muda, aku nabung buat ini dulu. Jadi nabungnya itu bedanya sama generasi yang di atasnya. Iya. Gue nabung tuh buat masa depan gue, punya rumah. Kalau ini kan gue nabung jalan-jalan dong. Iya, bener banget Mas. Jadi in general tuh aku nggak bilang semua begitu, tapi in general tuh begitu gitu. Nabungnya untuk sesuatu yang kesukaan mereka lagi. Dan travel is number one. Oh, travel number one. Itu yang orang sekarang bilang healing-healing gitu-gitu. Iya. Aku mereka travel?
lebih karena pengen tahu? Karena kan ya itu, mereka kan konsumsi social medianya kan juga banyak. Dan buat mereka kan itu semua informasi jadi masuk ke wishlist, bucket list, gitu, dikit bucket list gitu kan. Nah ya itu. Dan mungkin juga sebagian FOMO ya. Iya. FOMO is part of it juga. Ya, Gen Z itu menjadi salah satu pengguna pinjol yang cukup besar. Di perusahaan mana ada kebijakan karyawan boleh pinjam uang nggak? Ke perusahaan nggak ada. Oke, good. Karena itu salah satu sebetulnya nggak boleh soalnya Mas. Satu nggak boleh. Aku setuju ya dengan yang begitu. Maksudnya Tapi nggak boleh dan secara hukumnya juga nggak bisa gitu. Iya. Dan itu sebetulnya juga menolong sebetulnya supaya si karyawan ini nggak terjebak pada itu tadi. Ya walaupun di sisi yang lain kemudian mereka terjebaknya pada pinjol-pinjol ini gitu ya. Iya benar. Kan tadi Gen Z mereka punya keinginan tuh ya. Pengen jalan-jalan, pengen punya apa segala macam. Sementara kan gajinya kecil nih. Lalu kan nggak boleh pinjam di kantor. Nggak boleh. Ya. Lalu mereka terjebak nih dengan katakanlah pinjol apa segala macam. Nah kalau mereka punya persoalan-persoalan seperti ini, perusahaan menolong mereka nggak untuk lu jangan terjebak pinjol nih misalnya gitu. Jadi ada upaya-upaya dari perusahaan untuk menolong mereka mencapai keinginan mereka dengan cara-cara yang tepat. Perusahaan menolong atau mereka itu urusan untuk lah, urusannya mereka sih ya pertama. Karena kita juga nggak bisa tahu, kita ada almost 1.000 orang ya Mas, jadi kita juga nggak bisa tahu masing-masing itu maunya seperti apa. Masalah pinjol-pinjol ini tuh kita nggak pernah omongin terbuka sih gitu. Tapi HR kita tuh lumayan aktif untuk memberikan informasi-informasi. Kalau umpamanya ada yang ada tren-tren yang kurang baik lah gitu bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau umpamanya mereka terjerat pinjol kita bantu sih enggak Mas. Soalnya kan annoying banget tuh ya kalau pas lagi ditelepon ke kantor gitu. Ini ada yang namanya si ini nggak ya mau ngomong sama si ini gitu. Aduh capek banget ya. Kita nggak ada sih untungnya Mas. Seingat dan sepengetahuan saya nggak ada yang menelpon urusan pinjol-pinjol gitu ke kantor. Kalau keinginan anak-anak Gen Z promosi jabatan sehebat angkatan-angkatan dulu nggak? Atau buat mereka gini, santai aja lah yang penting gue kerja gitu. Yang penting gue kayaknya semix sih kalau di kantor kita ya Mas. Ada yang memang high achiever dan maunya semua lebih cepat. Ada yang masih coba go with the flow gitu. Di kita tuh training juga banyak ya Mas ya. Iya. Nah training itu kan baik learning tuh, and development segala macam. And it's actually really refreshing to see juga anak-anak yang masih mungkin baru 1-2 tahun kerja juga mau untuk ikutan level training yang sangat kenceng. Jadi kayak ada yang sistemnya tuh kayak pengguguran. Di judge sama ada yang dari klien dateng lah, dari aku lah, dari yang lain lah gitu, terus digugur-gugurkan. Itu ada yang berani-berani kayak gitu. Nah itu dia menangganya itu nggak masalah, tapi kita note tentang courage-nya dia juga. Cukup kompetitif ya? Cukup berani kompetitif. ya? Berani. Cukup berani. Anak-anak muda ini cukup berani. And of course pasti I'm sure ada percakapan dengan supervisornya masing-masing tentang jadi gue kapan bisa kesini. Karena menurutku kalau kita punya staff yang semangat kompetisinya tinggi tuh menarik gitu ya. Itu kan mereka men-challenge diri sendiri buat gimana caranya nih gue nih gitu. Tapi dengan cara yang baik tentunya. Benar. Nah on that note ya Mas, kita jadi suka punya isu juga kan, maksudnya banyak yang minta-minta gitu ya. Wah, gue udah ngerjain ini nih A, B, C, D, E. Jadi kita bikin kompetensi matrix. Gitu. Untuk level A, B, C, D, E gitu makin tinggi gitu ya. Jadi kayak dipasang nggak di ada kayak Hall of Fame-nya gitu ya. Employee of the month gitu. Nggak ada sih Mas, nggak ada. Tapi kita di kompetensi matrix di dalam sistem evaluation itu dibikin sejelas mungkin kompetensi apa yang harus kamu miliki ketika kamu naik tingkat. Jadi
kayak kalau kamu belum mempunyai kompetensi ini, ya lo nggak bisa gitu. Dan salah satunya adalah leadership gitu. Leadership itu sebenarnya kan lebih bisa dibilang mungkin lebih penting dari skill set aja gitu kan. Mana sebelum apakah di anak-anak sebenarnya sih menurutku di semua level pekerjaan, semua generasi butuh kejelasan-kejelasan begitu ya. Apakah di anak-anak Gen Z ini secara khusus gitu ya, ketika mereka bekerja, mereka sangat peduli pada kejelasan teknis bekerja begitu ya, sehingga tadi itu ya kalau misalnya dinilai kompetensinya buat mereka, oh berarti gue harus mencapai itu, atau buat mereka gini ya dapat syukur nggak apa-apa gitu ya, yang penting gue kerja resultnya ada gitu. Nggak sih, mereka senang ada kejelasan itu gitu. Justru mereka menurut saya perlu kejelasan itu, karena itu mereka sangat over eager kadang-kadang. Iya. Ya udah nih, gue bisa nih, gue naik. Tapi mereka juga harus tahu ada poin-poin apa yang sebenarnya mereka harus capai gitu untuk naik kelas lah, bisa dibilang tuh seperti itu gitu. Itu sih, jadi memang bikin sebuah kejelasan itu I think is necessary juga for them. Mungkin mereka dulu nggak pernah punya directionnya ya atau patokannya itu dia, gitu. betul, Jadi kayak betul. ya udah gue coba aja deh kan gue udah ngerjain ini, dia minta ini gue udah kerjain. Nah sekarang dengan ada patokan itu bisa membantu mereka mulai berpikir kita terarah maksudnya aku. Siap, ntar aku itu lagi ya, elaborate lebih jauh lagi. Kita break dulu ya. Nanti kita ketemu lagi masih di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran.